teman-teman yang lain atau online ini ya, alhamdulillah ini sudah 50 orang bergabung ya untuk 2 kelas. Alhamdulillah kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa meskipun lewat suara ya. Kita bisa bertemu, bisa silaturahim, bisa melanjutkan perkuliahan kita. Ini sebenarnya perkuliahan yang kedua ya untuk mata kuliah pendidikan akhlak. Nah, silakan teman-teman seperti biasa ya untuk memperhemat kuota ataupun memperlancar jaringan ya, video ataupun audionya bisa dimaksimalkan. Itu kalau nggak mau menyalakan video juga nggak apa-apa. Malah itu bisa memperhemat kuota teman-teman semua. Tapi kalau pengen nampang di video juga boleh ya. Ya alhamdulillah, sebagaimana seperti yang kita tahu, kita diharuskan untuk mengikuti perkuliahan secara daring. Karena memang seperti yang masih kita rasakan ya, pandemi masih terasa, kita belum bisa berkerumun, belum bisa bergabung dalam satu ruangan gitu ya. Maka kita harus memaksimalkan berbagai media untuk pembelajaran kita. Kita punya psikologi, kita punya Google Meeting, kita punya WA. 3 ini perlu kita maksimalkan sebagai sarana kuliah kita. Nah, kemudian yang selanjutnya sebagai satu awalan, saya ingin share screen terlebih dahulu ya, melanjutkan terkait dengan kuliah kita ataupun memberikan penjelasan terkait dengan kuliah kita yang kemarin. Nah, sebelum itu kita melanjutkan kuliah kita. Ya, untuk screen-nya udah ter-share belum? Sudah bisa dilihat di layar teman-teman semua? Sudah, Pak. Sudah ya? Alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita melanjutkan, dahulu kita pernah, ini mahasiswa kemarin semester 5 ya, pernah ngambil SPII berarti? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, berarti nggak perlu kita kenalan dari awal ya, karena sudah kenal. Nah, kemarin ini juga mahasiswanya ada yang jauh-jauh ya, seluruh Indonesia gabung jadi satu. Ya, bisa terlihat layarnya? Bisa, Pak. Bisa. Ya, coba dibaca itu tulisan apa? Pengantar pembelajaran kuliah. Pendidikan akhlak. Nah, ya, berarti saya memastikan ya bahwa teman-teman bisa melihat dan bisa menyimak apa yang nanti akan saya sampaikan sebagai satu tujuan kuliah kita nanti ke depan. PPT ini sebenarnya sudah saya sampaikan di psikologi dan juga sudah saya sampaikan di WA group ya. Ini sebenarnya adalah kuliah pertemuan kita yang pertama sebagai satu bentuk rumusan kita untuk merumuskan harapan-harapan ke depan ketika kita kuliah pendidikan akhlak itu kita mau apa. Disesuaikan posisi kita sebagai seorang guru, disesuaikan juga posisi kita sebagai seorang pengajar nantinya, maka pengantar ini sangat-sangat penting untuk kita perhatikan. Kemarin kita pas waktu semester 5 belajar tentang sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Harapan, rumusan, tujuannya ke depan itu juga kita perlu ketahui. Nah, lanjut ya. Terkait dengan kuliah kita ini adalah satu kuliah yang diharapkan supaya mahasiswa itu memiliki pemahaman terkait dengan materi akhlakul karimah dan akhlakul mazmumah. Tidak hanya berhenti di situ, terlebih mahasiswa dapat mempraktekkan dalam kegiatan belajar mengajar. Sehingga menguasai apa? Menguasai materi, menguasai tujuan, menguasai metode, dan menguasai evaluasi, bagaimana mengevaluasi, sehingga ke depan akan bisa memunculkan satu perencanaan-perencanaan yang baru disesuaikan dengan evaluasi yang pernah dilakukan. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan mata kuliah pendidikan. Dahulu mungkin sudah pernah ngambil pendidikan hadis, pendidikan akhlak, pendidikan akidah,
pendidikan bahasa Arab, pendidikan kemuhammadiyahan, pendidikan Al-Quran, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah mahasiswa memiliki kepribadian yang mulia. Jadi ketika kita belajar akhlak, maka sudah menginternalisasi di dalam diri kita. Ya, sehingga dalam melaksanakan tugas pendidikan dan keguruan dan keilmuan itu bisa tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Dan harapannya mata kuliah ini disampaikan dalam bentuk kuliah tatap muka dan menggunakan strategi dan metode active learning. Karena kita sedang dalam keadaan daring, maka tatap mukanya itu menggunakan online virtual seperti ini. Kemudian untuk penilaian, ya, untuk presensi ini bisa diabaikan. Jadi siapapun mahasiswa yang aktif, yang terdaftar di KRS, maka saya hitung sebagai semuanya hadir. Sehingga penilaiannya itu hanya fokus pada tugas, UTS, dan juga UAS. Serta yang paling penting adalah keaktifan, ya, keaktifan dan juga tugas. Saya memberikan nilai porsi terbesar dalam penilaian itu adalah ada pada tugas. Tugas. Kalau UTS mungkin hanya bobotnya 20%. Kalau UAS juga mungkin 25% sampai 30%. Tapi kalau tugas bobotnya insya Allah 40%. Tugas dan juga keaktifan, gitu ya, 40%. Jadi saya lebih suka kepada aktivitas dan buah karya dari mahasiswa daripada hanya sekedar ujian tertulis sebagai satu bentuk evaluasi dasar. Kemudian metode active learning itu mencakup berbagai strategi, termasuk ada menggunakan audio video, menggunakan film, gitu ya, capsule, poster, ICM, dan lain sebagainya, teman-teman sudah tahu. Karena di dalam pendidikan akhlak itu bertumpu pada dua hal, yaitu materi dan juga praktek. Dan praktek pun kuncinya adalah keteladanan. Nah, teman-teman perhatikan ini ya, komponen pendidikan akhlak. Jadi ketika kalian mau mengajar nantinya, ya, yang harus dipersiapkan itu apa? Yang perlu diracik itu apa? Satu, menentukan tujuan. Apa mahasiswa? Satu, Menentukan tujuan. Nah, benar. Jadi jangan sampai kalian berani mengajar, nanti misalnya jadi PNS. Kalau mahasiswa mau nggak jadi PNS? Mau, ya. Ada yang nanti bukan PNS, P3K. Nah, jadi P3K. Ngajar di pendidikan agama, materinya akhlak, di MI, di MTS maupun di MA, ya. Maka kalau kita mau mengajar di sana harus menentukan tujuan. Tujuannya harus ditentukan. Jangan sampai kemudian asal-asalan. Jangan sampai kalian berani mengajar kalau tidak memiliki tujuan sama sekali. Kemudian yang perlu kita kuasai yang kedua adalah desain materi. Apa mahasiswa? Desain materi. Materi. Jangan sampai kalian berani mengajar kalau kalian nggak tahu apa-apa, ya, jangan sampai kalian berani masuk kelas kalau kalian nggak tahu apa-apa sama sekali. Materi akhlak, materi bahasa Arab, materi pendidikan Quran, materi pendidikan Al-Hadis, materi kemuhammadiyahan, ataupun materi-materi yang lain, kalau kalian tidak menguasai desain materi, strategi, sistematika materi, pembahasannya, dan lain sebagainya, maka jangan sekali-kali berani mengajar. Termasuk ketika mengajar pendidikan akhlak, maka menentukan tujuan ketika kita mengajar akhlak itu apa. Kemudian materi akhlaknya seputar apa. Dan yang ketiga adalah strategi dan evaluasi. Apa mahasiswa? Strategi dan evaluasi. Jadi materinya sudah punya, kalian sudah bisa datang ke kelas, RPP, RPS, silabus, kurikulum semuanya sudah dikuasai, tujuannya sudah jelas, ya, sudah jadi guru yang pinter, tapi ketika di kelas nggak bisa apa-apa karena tidak menguasai strategi. Nah, nanti saya mau ngapainnya di kelas bingung. Nah, strategi ini perlu dikuasai dengan baik.
Kemudian setelah selesai mengajar, untuk mengecek dan memastikan mahasiswa atau siswa-siswa kita paham, maka diperlukan sarana-sarana evaluasi, baik itu berupa tes maupun non-tes, baik itu berupa tes yang tertulis maupun yang tidak tertulis, maka diperlukan sebagai sarana evaluasi. Sarana evaluasi itu dalam rangka menentukan strategi apa ke depan yang akan kita ambil. Maka muncullah desain pembelajaran materi akhlak. Nah, jadi begitu ya mahasiswa. Sebenarnya materi kita itu hanya seputar bagian ini, gambar ini. Kita menguasai materi, terus kita terampil dalam mengajarkan materinya. Materinya kita cerdas, materinya kita ngelontok, gitu ya kalau bahasa rambutannya itu ya. Kemudian strateginya kita terampil, praktekkan di depan kelas. Kemudian setelah evaluasi secara efektif dan efisien, sehingga kebijakan ke depan yang akan kita ambil itu tidak salah sasaran. Nah, ini tujuan sampai dari mata kuliah kita yang diharapkan. Kalian bisa baca sendiri, karena kemarin sudah saya share di grup WA dan juga grup psikologi ya kelas kita. Kemudian materi-materinya seputar pendidikan akhlak, nanti teman-teman untuk pengembangannya, untuk perluasan dari materinya itu bisa dibaca sendiri di buku-buku rujukan yang sudah saya sampaikan di slide ini juga ya. Untuk metode pembelajaran, karena kita itu daring, maka kita mengoptimalkan tatap muka menggunakan via virtual, menggunakan Google Meet seperti ini. Untuk kemudian penguatannya nanti saya sampaikan di grup WA dan juga di di psikologi. Jadi nanti diharapkan mahasiswa lebih aktif gitu ya, karena nanti setiap kali pertemuan akan ada tugas sebagai persiapan ketika nanti teman-teman mengajar. Baik itu mempersiapkan rencana pembelajaran, mempersiapkan materi, menyiapkan strategi, dan juga termasuk menyiapkan media-media pembelajaran dan juga alat-alat pembelajaran. Kemudian untuk prinsip dari pendidikan akhlak adalah keteladanan. Mengajarkan akhlak yaitu harus dengan keteladanan, karena manusia itu suka meniru, maka Allah hadirkan tiruan terbaik yaitu Rasulullah SAW. Nah, itu untuk materi awal kita. Nanti setelah ini akan saya sampaikan terkait dengan konten materi akhlak. Nah, sebelum kita lanjutkan, mahasiswa ada yang mau ditanyakan tidak? Belum, Pak. Halo, ada tidak? Belum? Belum, Pak. Ya, jadi terkait dengan gambaran umum ya. Kalian punya gambaran tidak terkait dengan kuliah kita nanti ke depan? Sudah punya gambaran belum? Sudah, Pak. Jelas gambarannya? Iya, Pak. Ya, jangan hanya ingat masa lalu saja ya. Masa depan juga perlu dipikirkan. Halo, mahasiswa. Ya, Pak. Ya, Pak. Siap. Ya, Pak. Ya, Pak. Masa lalu biarlah berlalu. Masa depan kita tatap dengan bahagia dan cerah. Setuju? Setuju. Pak. Ya, Setuju. Bisa, Pak. Mantap. Nah, gitu. Kita lanjutkan kalau gitu ya. Materi ini untuk referensinya ya. Teman-teman bisa lihat. Ini referensi. Kalau mau membaca buku, ada bukunya Imam Al-Ghazali, bukunya Profesor Dr. Yunahar Ilyas tentang kuliah akhlak, dan juga Endang Saifuddin ya, tentang kuliah al-Islam. Dan banyak sekali, silakan kalian bisa baca dari berbagai literatur. Lanjut materi kita ya. Materi kita seputar pengantar akhlak. Nah, pengantar akhlak terkait dengan supaya nanti kalian punya gambaran umum dari materi akhlak ini. Jadi harapannya dari pendidikan akhlak itu ya kita menguasai materi dan juga menguasai cara mengajar.
ketika ada orang mengajar dengan metode hafalan, terus itu akan membuat kita pusing. Ada juga orang yang metode pembelajarannya itu membaca terus nggak hafal-hafal, itu juga membuat pusing. Ya, maka menghafal itu juga penting, strategi-strategi active learning yang juga penting. Nah, selanjutnya ya, ini kelihatan tidak mahasiswa? Kelihatan, Pak. Ya, kelihatan ya. Apa? Ya. Kalau kelihatan tidak ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Katanya kita lanjutkan. Jadi ini pertemuan kita hari ini itu mengantarkan kalian dan mengantarkan kita semuanya untuk mengetahui sekilas poin-poin penting, prinsip-prinsip penting dari materi akhlak. Sehingga ketika kita nanti mengajarkannya di kelas bersama teman-teman ya adik siswa kita ya, anak-anak SMP dan anak-anak FTS, anak-anak SMA, kita itu sudah tidak canggung lagi. Karena yang paling penting ketika kita mengajar itu jangan monoton, tapi harus variatif, harus membuat tertarik, dan juga harus memotivasi, menarik dan memotivasi. Kata kunci kita mengajar adalah menarik dan memotivasi. Apa mahasiswa? Menarik dan memotivasi. Iya, menarik dan memotivasi. Kenapa? Ketika kita belajar itu banyak sekali mahasiswa yang malas, tidak semangat. Itu karena ketika kita mengajar itu tidak memotivasi dan tidak menarik. Tetapi ketika kita tertarik dengan sesuatu, termasuk tertarik dengan seseorang, apa yang kalian rasakan? Kalau contoh saja ketika kalian tertarik dengan seseorang, apa yang kalian rasakan? Halo mahasiswa? Ya, perasaannya macam-macam gitu ya. Lanjut. Halo mahasiswa? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya Pak, ya Pak. Ini dibaca apa? Akhlak buah Akhlak dari iman. Akhlak adalah keteladanan. akhlak adalah keteladanan. Nah, akhlak buah dari iman dan akhlak adalah keteladanan. Dua prinsip ini yang harus kita ketahui. Materi akhlak itu berarti seputar materi keimanan. Buah dari iman itu adalah akhlak dan metode penting dari Nabi ketika kita mengajarkan akhlak adalah keteladanan. Maka pendidikan itu bukan pengajaran. Kalau pengajaran itu just only transfer of knowledge. But if education is transfer of values and motivation and inspiration and additional energy. Nah, itulah akhlak, itulah keteladanan, itulah pendidikan. Ya. Nah, jadi konten materi penting seputar akhlak adalah tentang buah iman yaitu keteladanan. Pupuk iman, nah ketika kita bicara iman, kita bicara masalah keteladanan, sangat terkait dengan iman dan amal. Pupuk iman adalah ilmu, pemandu amal adalah ilmu, maka semangat membaca ini menjadi sangat penting untuk menguatkan keimanan kita dan untuk
Jadi ilmu itu sangat penting. Nah, buah dari iman dan amal, ketika ilmunya sudah mumpuni, ilmunya sudah cukup, maka imannya menjadi kuat, amalnya menjadi baik, akhlaknya menjadi mulia. Dahulu Nabi pertama kali diutus menjadi Nabi, menjadi Rasul, maka surat yang pertama kali turun adalah surat yang berkaitan dengan membaca. Surat apa kira-kira mahasiswa? Al-Alaq. Al-Alaq 1-5. Benar ya. Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5. Iqra bismi rabbika ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari segumpal darah. Ini kalian nggak perlu menulis ya, nggak perlu mencatat. Tapi kalau seandainya ada yang perlu dicatat juga boleh sih, yang tidak ada di PPT. Sekarang nanti insya Allah saya sampaikan juga di psikologi ya. Nanti saya share ini filenya di psikologi insya Allah. Kemudian lanjut. Tadi ini kan kita sangat penting terkait dengan ilmu ya. Ilmu itu menjadi satu panduan amal yang paling penting, dan ilmu itu juga menjadi kualitas hukum iman kita yang paling penting. Maka semangat membaca ini perlu kita jadikan sebagai budaya. Nah, kenapa kita butuh ilmu? Karena kalau tidak butuh ilmu, karena tidak punya ilmu, itu jadinya begini. Ya, coba kita lihat bisa jalan apa enggak. Kalian bisa dengar suaranya tidak? Dengar, Pak. Dengar ya, coba kita Terdengar, lihat. Pak. Nggak dengar, Pak. Enggak dengar? Dengar, Pak, dengar. Nah, kita coba sekali lagi kalau gitu. Kalau ilmunya. Nah, itu contoh. Contoh kalau suatu amalan tidak didasari ilmu. Paham ya? Halo mahasiswa? Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. Pak. Iya, halo. Iya, Pak. Suatu amalan tidak didasari ilmu, maka jadi masalah. Iya, Pak. Ya, maka ketika kita mau beramal, kita menguatkan pendidikan akhlak, ya harus didasari dengan ilmu yang benar. Lanjut. Perumpamaan muslim yang sempurna itu adalah seperti pohon yang baik. Dari
Dari mana Pak tahu? Dari Quran surat Ibrahim ayat ke-24. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, orang muslim yang baik, seperti pohon yang baik. Akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Akarnya teguh atau akar yang kokoh itu diibaratkan seperti akidah yang kuat. Batang yang kokoh itu seperti ibadah yang benar. Daun-daun yang rimbun dan buah-buah yang lebat itu seperti akhlak yang baik. Jadi ketika akidah kuat ini menopang batang dan juga daun-daunan, maka pasti di atasnya pun juga akan menjadi lebat dan baik. Nah, akidah yang kuat meskipun tidak kelihatan gitu ya, itu seperti pohon, tidak seperti akar di dalam pohon, di mana akarnya tidak kelihatan, tetapi akan menopang pohon itu menjadi pohon yang kuat. Nah, ini perumpamaan seorang muslim yang sempurna. Dan harapannya karena kita itu mengajar dan kita itu juga belajar, maka harapannya menjadi seorang muslim yang sempurna. Yang akidahnya kuat, ibadahnya benar, akhlaknya baik. Ibadah sholatnya rajin, zakatnya ditunaikan, hajinya kalau bisa dilaksanakan, gitu ya. Dia akan berbuah pada akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Buahnya manis, buahnya rimbun, daunnya juga rimbun, sehingga bisa dijadikan sebagai tempat berteduh dan memberikan kemanfaatan kepada banyak yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik pohon adalah yang memberikan kemanfaatan. Filosofinya bagaimana terkait dengan akhlak itu, Pak? Khalik, ya. Pertama kita mengenal Khalik. Khalik itu siapa kira-kira? Pencipta. Allah. Nah, siapa? Pencipta. Allah, ya. Pencipta kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan apa? Makhluk. Makhluk itu bisa berupa yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Tangible and intangible. Yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Yang berupa materi maupun yang berupa non-materi. Berupa ruang, waktu maupun berupa wujud manusia. Nah, semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu namanya makhluk. Allah sebagai Al-Khaliq, termasuk manusia sebagai makhluk, maka manusia untuk bisa berhubungan hablum minallah, hablum minannas dengan manusia yang lain, dan satu lagi hablum minal alam atau alam semesta, maka membutuhkan akhlak. Jadi dengan seperti itu bisa kita simpulkan bahwa akhlak itu adalah fungsi untuk melaksanakan hubungan. Baik itu hubungan dengan pencipta maupun hubungan dengan makhluk sesama manusia dan juga sesama makhluk yang lain. Nah, kalau begitu akhlak itu apa, Pak? Nah, ini secara teoritis, ini secara referensial saja, secara akademisnya, ya. Akhlak itu adalah wujud adanya iman. Nah, buah dari iman tadi kan tercermin di dalam apa? Di dalam pikiran kita. Pikiran kita kotor, pikiran kita baik, pikiran kita baik sangka ataupun prasangka buruk, itu semuanya tercermin. Nah, iman kita itu mewujud dalam bentuk pikiran-pikiran yang baik atau pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang benar atau pikiran-pikiran yang salah, pikiran-pikiran yang logis maupun pikiran-pikiran yang tidak logis. Kemudian yang selanjutnya ucapan dan perilaku. Ketika kita ucapannya baik, maka itu juga wujud dari iman dan itu adalah akhlak yang baik. Ketika perilaku kita juga baik, maka itu juga sebagai wujud dari adanya iman dan itu akhlak yang baik. Tapi sebaliknya, akhlak itu juga ada akhlak yang tercela. Nah, karena ucapannya kotor, perilakunya juga tidak baik. Nah, secara akademisi di buku-buku gitu ya, akhlak itu apa? Tata nilai untuk mengukur baik dan buruk perbuatan seseorang yang ukurannya bersumber dari Al-Quran, hadis, dan hati nurani. Jadi ada 3 ukuran atau sumber kita itu mengetahui akhlak itu baik atau buruk. Apa aja mahasiswa? Halo? Al-Quran, hadis, dan hati nurani. Nah, ya, Al-Quran,
Al-Quran, hadis, dan hati nurani. Jadi kalau ada suatu ucapan dan perilaku atau satu bentuk ide-ide pemikiran yang tidak sesuai dengan Al-Quran, hadis, dan hati nurani, maka itu tidak disebut sebagai akhlak Islami. Ya, berpikir kotor, berpikir tidak baik, berucap yang kasar, berperilaku yang merugikan orang, padahal hati nurani sudah mengatakan jangan, itu tidak boleh. Ya, nah, kalau berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram itu boleh tidak kalau menurut hati nurani? Tidak. Tidak, pernah tidak seperti itu? Mungkin ada yang pernah ya. Nah, itu ya sudah tahu. Lalu kata kunci pentingnya bagaimana Pak? Supaya kita itu nggak terlalu ribet. Ya, kata kunci akhlak menurut Imam Al-Ghazali itu tanpa pikir panjang atau respon spontan. Ketika kita kesandung batu, yang kita ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau nama-nama hewan disebutkan semua. Ketika kita bertemu dengan orang tanpa pikir panjang, kemudian kita senyum atau kita cemberut, itu juga bagian dari kata kunci akhlak. Ya, ketika kita bertemu dengan orang seringnya cemberut, maka kita cemberut. Kemudian yang kedua, kalau sudah menjadi respon spontan atau otomatis, karena menjadi kebiasaan, dilakukan tidak hanya sekali, tetapi berulang-ulang. Jadi kalian perlu mengingat-ingat ini ya, ketika kalian bertemu dengan orang, bawaannya senang atau tidak, bawaannya bahagia atau tidak, ketika kalian suka menolong, itu hanya sekali atau hanya modus-modus saja. Nah, jadi kalau hanya sekedar modus, apalagi hanya karena di depan calon gitu ya, bukan menjadi kebiasaan, itu namanya bukan akhlak, tetapi modus. Nah, gitu. Teman itu juga ternyata bisa mempengaruhi kualitas akhlak kita. Maka siapa teman pergaulan kalian itu juga menjadi ukuran supaya kita itu memilih-milih dalam berteman. Jangan sampai salah dalam berteman. Ya, lingkungan itu berpengaruh dalam akhlak kita. Nabi pernah mengatakan kalau kalian itu bergabung dengan pantai besi, kalian ikut ketularan panasnya. Kalau kalian bergabung dengan tukang minyak wangi, nah keikutan wanginya. Teman ya, jangan salah mencari teman. Halo, mahasiswa. Ya, Ya, Pak. Nah, apalagi teman hidup nantinya ya, jangan sampai salah. Terus, ini gambar apa kira-kira mahasiswa? kupu-kupu. Cantik nggak kupu-kupunya ini? Indah tidak? Indah, Pak. Cantik banget, Pak. Cantik ya, warnanya apa itu? Biru. Pak. Nah, kelihatannya cantik, indah, itu karena apa kira-kira? Karena baik. Warna dan bentuk, Pak. Karena gradasi. Karena apa? Warna dan bentuk, Pak. Warna dan bentuk. Berarti penampilan ya? Kelap-kelip, Pak. Kelap-kelip. Berarti intinya penampilan gitu ya? Iya, Pak. Penampilannya baik. Nah, itulah akhlak. Akhlak itu adalah penampilan. Dan akhlak itu adalah keindahan. Jadi ketika kita menampilkan dengan ucapan yang baik, menampilkan dengan tampilan-tampilan dalam berusaha yang baik, gitu ya, dalam berperilaku yang baik, maka itu akan menjadi ukuran keindahan. Jadi penting tidak masalah cantik dan juga ganteng. Halo mahasiswa, penting tidak masalah cantik dan juga ganteng kalau dilihat dari wajah. Ini tolong dijawab, penting tidak. Penting sih Pak, tapi cuma sedikit. Nah, penting cuma sedikit ya. Nah, jadi akhlak itu adalah keindahan. Jadi ketika kita ingin memiliki keindahan itu, maka ya sila dengan akhlak
di dunia barat tidak mengenal istilah akhlak. Tapi kenapa mereka itu suka dengan kerapian, suka dengan kebersihan, suka dengan ketertiban? Karena mereka mengenal istilah moral dan etika. Kalau akhlak ukurannya Al-Quran, hadis dan juga etika, hadis dan juga hadis nurani. Kalau moral ukurannya adalah budaya atau pemikiran manusia, seperti undang-undang, ya, itu termasuk dari ukuran moral. Kemudian etika itu juga seperti itu, ya, ukurannya adalah logika manusia. Kalau moral ukurannya budaya, kalau etika ukurannya adalah logika manusia. Semuanya kesepakatan manusia, sehingga disebut sebagai subjektif orang-orang barat. Maka dalam beberapa hal moral itu ada yang sesuai dengan akhlak, etika juga ada yang sesuai dengan akhlak, tapi dalam banyak hal mungkin bertentangan dengan nilai-nilai akhlak. Gitu, ya, maka tidak semua yang moral, tidak semua yang datang dari moral dan etika dari barat harus kita ikuti, karena harus kita ukur dulu sesuai dengan nilai-nilai akhlak Al-Quran, hadis dan juga nurani apa tidak, kan gitu. Nah, yang selanjutnya seperti ini nih, ya, terjadi masalah akhlak. Di Indonesia ini masalah itu bukan muncul dari ada dan tidak adanya materi, tapi karena masalah akhlak, moral dan etika. Ya, harus diperhatikan. Ini juga seperti itu, ya. Apalagi anak-anak SD, anak-anak SMP, lagi masalah-masalahnya dalam masalah akhlak. Kurang rapi, kurang bersih, kurang disiplin, ya. Nah, maka sebagai mahasiswa, sebagai guru nantinya kalian harus bisa mendorong anak-anaknya menjadi anak-anak yang bersih, anak-anak yang rapi, dan setidaknya mencerminkan keteladanan yang baik, keteladanan akhlak. Kemudian akhlak di ruang publik, ya, bagaimana kita bersikap dengan orang yang lebih tua, bersikap dengan orang yang lebih muda, saat berkendara, saat berjalan kaki, saat kita diundang menghadiri suatu acara, saat kita itu menjadi seorang pemimpin, saat kita menjadi seorang makmum, saat kita menjadi seorang rakyat biasa, saat kita menjadi orang yang bekerja, ya, saat kita sedang berada di ruang kerja, semuanya memiliki akhlak-akhlak yang harus kita perbaiki, atau akhlak-akhlak yang perlu kita perhatikan. Kalau mahasiswa sampai sejauh ini ada yang ditanyakan tidak? Belum ada, Pak. Manda, ya, jadi jelas, ya. Termasuk ketika kalian sedang kuliah, karena sedang bersama-sama dengan teman-teman kalian, maka perlu ada akhlak yang diperhatikan. Jangan sampai ketika bicara menyakiti, ketika bersikap menyinggung perasaan orang lain, ya. Nah, itu juga bagian dari kehati-hatian dalam rangka menjaga akhlak Islami di ruang publik. Ketika naik motor juga jangan suka geber-geber, gitu, ya. Terus selanjutnya ketika kita bicara tentang sosmed, ya, akhlak anak muda zaman now dalam penggunaan media sosial. Sosmed ini juga diperhatikan. Maka ada istilah baru, akhlakul sosmedia. Apa mahasiswa? Akhlakul sosmedia. Akhlakul sosmedia. Harus hati-hati ini, ya. Kalian harus memperhatikan bagaimana bersosmed itu dengan akhlak yang baik. Akhlakul sosmedia. Nah, lalu bagaimana Pak supaya kita itu tidak terhindar dari akhlak yang tidak baik dalam menggunakan sosmed? Ya, harus yang jujur, jangan mudah terpengaruh, jangan mudah terprovokasi, gitu, ya. Kalau ada berita hoax ya jangan ikut-ikutan, ya. Kemudian harus meng-cross-check, harus ilmiah, nah begitu. Jangan gampang menghujat, gitu, ya. Maka benar kata Nabi, muslimu man saliman muslimina min lisanihi wa yadihi. Orang Islam adalah yang nyaman orang muslim yang lain, sehingga dia terhindar dari gangguan tangan dan juga ucapannya. Nah, ternyata benar sekarang tangan itu dalam bentuk ketikan HP, gitu, ya.
ketikan di media sosial. Nah, makanya harus hati-hati. Kalau untuk memperbaiki akhlak itu apa Pak? Ya, kalau untuk cara singkatnya rumusnya 3P. Yang pertama perbaiki ibadah. Sholatnya yang khusyuk, zakatnya yang lebih ikhlas, senyumnya lebih renyah gitu ya. Nah, pokoknya dua lah ya, memperbaiki ibadah dan juga memperbaiki sedekah. Sehingga ketika itu dilakukan ada hubungan yang baik dengan Allah dan Allah memunculkan ketenangan di dalam diri kita. Pikirannya tenang, hatinya menjadi tenang, perilakunya juga tidak terburu-buru, sehingga ketika mencerminkan akhlak pasti akhlaknya baik. Yang kedua, perbanyak membaca Al-Quran. Ya, kitab Al-Quran ini sebagai penangkal di mana hari ini kita itu di zaman ilmu pengetahuan dan teknologi, berbagai tulisan dan berbagai pernyataan banyak sekali muncul, kadang benar dan kadang salah, kadang itu kita susah membedakan yang benar dan juga salah, tapi ukurannya Al-Quran. Satu-satunya sebagai ukuran yang bisa kita jadikan sebagai ukuran untuk berakhlak, untuk bersikap dan berperilaku. Tapi masalahnya Al-Qurannya jarang dibaca, Pak. Nah, itu masalahnya. Kalau saya tanya, sehari kalian lebih banyak membaca Al-Quran atau WhatsApp-an? WhatsApp-an, Pak. Saya nggak ada yang WhatsApp, Pak. Nggak ada yang WhatsApp. Biasanya kalian WhatsApp sendiri, atau mulai WhatsApp ya? Assalamualaikum, Uti. Nah, awas ini mahasiswa ya. Nah, jadi daripada banyak-banyak baca WA yang nggak jelas, ya baca Quran aja lah ya. Kasih satu ayat, dipahami, tafsirnya juga dibaca ya. Penjelasannya dari berbagai para ulama, pemikirannya dibaca dari para ulama, itu akan lebih mempermudah kita. Kemudian yang terakhir adalah perbanyak sedekah. Kalian berani tidak misalnya sedekah 100.000? Kalau mahasiswa, Iya, Pak. besok Jumatan bawa uang 100.000 masukin ke kotak infak, mahasiswa berani tidak? Kalau awal bulan mungkin berani, Pak. Kalau akhir bulan berpikir 2 kali, Pak. Kan nggak harus ditanya. Nggak harus ditanya awal bulan dan akhir bulan, berani tidak? Nah, sedekah itu banyak manfaatnya, apakah dengan sedekah menjadi miskin? Nah, banyak manfaatnya, selain melatih kepekaan sosial, dan disitulah akhlak baik akan muncul. Karena sebagai satu ikhtiar, hablum minan nas, ya, berhubungan dengan manusia, dengan orang-orang yang kurang beruntung. Halo. Nah, sedekah aja. Ya. Jadi sedekah itu dipersering aja deh. Ya, ya udah Pak, karena nggak bisa banyak dipersering, boleh. Ya. Dan yang terakhir adalah, apa ini kira-kira? Kalau mahasiswa, kira-kira apa? Senyum. Senyum, benar. Perbanyak senyum. Tabasumuka fi wajhi ahlika laka sodaqoh. Ya, senyummu buat saudara kalian itu seperti sedekah. Jadi tadi kan saya nggak punya uang Pak, ya udahlah saya banyak senyum aja, boleh. Senyumnya yang renyah, senyumnya yang ikhlas, dengan senyum penuh dengan modus, ya mahasiswa, apalagi senyum terpaksa. Nah itu, maka ini akan menjadi satu ikhtiar kita dalam rangka memperbaiki akhlak. Nanti ketika kalian itu punya siswa-siswi, juga budayakan budaya ramah senyum. Budaya apa mahasiswa? Dan senyum. Ramah senyum. Nah itu ya. Karena sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya, ini kata Nabi. Jadi kalian itu tidak sebaik-baik kalian adalah yang paling bagus motornya, sebaik-baik kalian adalah yang paling bagus rumahnya, sebaik-baik kalian adalah yang paling bagus mobilnya, atau sebaik-baik kalian adalah yang paling ganteng wajahnya, atau yang paling cantik wajahnya, tidak ya. Tapi Nabi mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi yang tidak punya mobil, yang tidak punya motor, yang tidak ganteng, yang tidak cantik, misalnya ya, itu gak ada apa-apanya.
itu nggak perlu khawatir, karena yang paling baik kata Nabi adalah yang paling baik akhlaknya. Enggak juga Nabi mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang paling banyak uangnya, tidak ya. Jadi kalau yang nggak punya uang biasa aja ya, kayak saya misalnya ya, uangnya dikit ya udah nggak apa-apa. Coba perbaiki akhlaknya, maka itu akan menjadi ukuran kebaikan buat kita. Dan ketika kita belajar keteladanan akhlak, maka sebaik-baik teladan adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dia itu adalah uswatun hasanah. Nah, sampai sejauh ini ada yang ditanyakan tidak, mahasiswa? Belum, Pak. Sudah jelas, belum? Sudah. Jelas ya? Nah, jelas, harapannya bisa dipahami, harapannya prinsip-prinsip materi akhlak ini bisa kita pahami. Nanti ketika kalian ngajar di kelas, sudah tidak bingung lagi. Tidak hanya sekedar secara teoritis, secara akademis, ataupun secara tulisan-tulisan yang banyak pendapat-pendapat, tetapi sudah bisa menghadirkan contoh-contoh nyata. Jadi harapannya contoh-contoh kehidupan nyata dari Nabi Muhammad itu dihadirkan, ya, sehingga kita itu bisa belajar dari sejarah Nabi, termasuk belajar dari para sahabat dan juga para ulama-ulama yang mengikuti jejak kenabian itu. Kalau belajar dari teman kita, Pak, yang masih kuliah, boleh. Kalau sesama itu mengajarkan tentang akhlak yang baik. Dari orang tua juga boleh, Pak. Boleh. Dari sahabat kita boleh juga, Pak. Boleh. Karena itu sesuai dengan keteladanan atau sesuai dengan nafas kenabian itu. Dan yang terakhir, alhamdulillahirabbil alamin, kalau sudah alhamdulillah menunjukkan kuliahnya selesai. Dan yang terakhir, ketika kita ingin memperbaiki akhlak kita, maka banyak-banyak bersyukur dan ingat-ingat zikrullah. Serta tadi selain belajar banyak buku, tidak terlalu terdoktrin, dan jangan sampai kita itu gampang mengatakan orang lain tidak baik. Ya, jangan sampai mengatakan orang lain itu tidak baik. Contohkan aja bagaimana akhlak yang baik, supaya orang lain itu termotivasi, tergerak untuk melakukan kebaikan yang sama seperti orang lain lakukan, ataupun sama seperti yang kita lakukan. Itu ya. Karena ini terakhir, ada yang ditanyakan tidak? Seputar materi yang tadi sudah disampaikan, atau kalian mau sharing seputar materi akhlak? Kalau ada tidak mahasiswa? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Maka terakhir adalah ini tugas buat kalian. Ya, coba salah satu bacakan. Mbak siapa tadi? Saya, Pak. Ya, silakan dibaca tugasnya. Tulislah di selembar kertas, boleh diketik. Menurut kalian, metode apa yang paling tepat yang digunakan untuk mengajarkan materi-materi pendidikan akhlak sesuai dengan strategi pembelajaran active learning? Pilih salah satu. Kemukakan alasan kalian beserta kelebihan dan kekurangannya. Metode active learning, konsep map, cardshot, jigsaw, index card match atau ICM, snowballing, peer teaching, FGD, reading guide, poster true or false, dan lain-lain. Tugas dikirim via psikologi. Nah, jelas ya. Jadi tugas kalian itu hanya disuruh memilih di antara metode active learning itu. Ini sebenarnya masih banyak ya, karena ada tulisan dan lain-lain. Jadi silakan kalian cari di buku-buku satu metode active learning yang pas untuk dipakai, digunakan untuk mengajar materi akhlak. Materi akhlak kalian boleh pilih, ya, ada kejujuran, kesabaran, atau apapun itu, ya. Nah, kalian nanti hanya disuruh menuliskan atau mengetik di selembar kertas. Tidak boleh lebih. Jadi hanya berapa? Satu lembar kertas. Satu lembar, Pak. Satu lembar, Pak. Itu satu muka berarti ya. Satu muka. Nggak boleh lebih. Nggak boleh bolak-balik. Hanya satu muka aja.
Kalian tulis konsep map atau apa misalnya gitu ya. Yang paling pasti, saya tuh merasa yang paling pasti ini tuliskan. Alasan kalian apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Paham? Dikumpulkan di psikologi. Maksimal kapan Pak? Maksimal H-1 sebelum kuliah berikutnya minggu depan. Ya, Oke, Pak. Baik, Pak. nanti presentasi kalian itu tidak jadwalkan, tapi nanti ditunjuk langsung. Jadi nanti siapa yang sudah mengerjakan, silakan kalian. Latihan menjadi guru sedini mungkin. Latihan menjadi seorang leader sedini mungkin. Paham untuk tugasnya? Paham, Pak. Paham, Pak. Ini tugas pertama ya. Jadi insya Allah nggak perlu banyak-banyak, hanya kertas semuanya. Itu apa sudah cukup. Nanti insya Allah ini PPT-nya saya share juga di psikologi. Kemudian kita cukupkan. Kalau begitu tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dengan baca hamdalah bersama-sama. Pak, Ini absensinya gimana, Pak? Apakah Ya. di psikologi atau yang absensinya saya mengacunya kepada tugas yang masuk. Ya. Jadi jika nggak mengerjakan tugas ya saya menganggapnya tidak absen. Tapi untuk absensi saya penilaiannya sangat kecil ya. Saya lebih ke karyanya. Jadi kan sudah saya sampaikan di awal. Untuk penilaian itu tugas itu yang banyak nilainya ya 40%, UAS mungkin hanya 20%, UTS juga mungkin hanya 25 sampai 30%. Jadi ketika Pak, kalian kalau gimana Atika? Pak untuk deadline-nya nanti ya, nanti malam apa besok? Deadline apa? Pengumpulan tugas. Iya, Pak. Minggu depan hari H-1 menjelang kuliah selanjutnya. Oke, baik, Pak. Enak kan untuk tugasnya? Iya, Pak. Ya. Mantap, Pak. Yang penting dikerjain, kalian belajar maksimal. Dalam kondisi seperti ini kita tidak bisa berjumpa ya. Saya sebenarnya pengennya berjumpa di kelas gitu ya, supaya lebih maksimal. Ya kita berdoa bersama-sama lah ya, supaya nanti bisa segera selesai pandeminya ya. Amin. Ya kita cukupkan dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Pada yang menyediakan linknya nanti untuk minggu depan juga seperti ini ya, seperti ini terus. Nanti ada teman-teman yang menyediakan link supaya nanti kan bisa jadi admin ya. Terima Siap, kasih. Pak. Baik, Terima Pak. Selamat beraktivitas, jangan kebanyakan galau, jangan kebanyakan rebahan ya. Mudah-mudahan bermanfaat, semangat dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sehat-sehat, Pak. Amin. Ya. Silakan kalau yang mau lab boleh. Terima kasih, Bapak. Nah, sama-sama.